bahwa keterpurukan itu, kegagalan itu bukan satu aib, sesuatu yang aib, tapi sesuatu yang lumrah yang mungkin saja oleh setiap kita pernah mengalaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini QLM insyaallah mengudara bersama mitra CIC, atau yang melihat, yang menonton TV channel CIC, YouTube CIC, dan juga mendengarkan radio 107.7 FM CIC Jakarta. Kali ini QLM sudah yang ke-332 silaturahim dengan mitra semua. Alhamdulillah mitra, sesungguhnya bahwa kita semua ingin kehidupan kita ini jauh lebih berkualitas dibanding yang dulu-dulu. Dan kali ini adalah temanya sangat luar biasa. Kunci sukses adalah belajar dari setiap kegagalan. Betul bahwa setiap kita itu pernah mengalami kegagalan. Tapi hal yang paling baik ketika kita mengambil hikmah dari kegagalan itu. Dan ternyata ketika kemudian kita sukses adalah belajar dari setiap kegagalan yang hari ini mungkin kita dapatkan. Terkadang orang justru menganggap gagal itu naif. Gagal itu sesuatu yang buruk. Gagal itu sesuatu yang tidak diinginkan. Padahal bisa jadi setiap kita mengambil hikmah dari kegagalan dan kegagalan, justru pada akhirnya kita akan kuat, kita akan tegar, kita akan bisa melangkah lebih baik lagi ke depan. Hanya dilalui dengan kegagalan, kita akan melesat lebih jauh ke depan. Nah, ini pentingnya kita memahami yang seperti itu. Jadi gagal itu bukan hal yang negatif, bukan hal yang memalukan, ya hal yang biasa dalam satu usaha, dalam satu upaya. Maka kemudian terciptalah satu tema ini. Kunci sukses adalah belajar dari setiap kegagalan. Jadi kalau kita jatuh di tempat yang sama berkali-kali boleh. Karena apa? Semakin banyak semakin tahu jalan untuk bangunnya. Jadi tidak seperti orang mengatakan jangan jatuh di tempat yang sama 2 kali. Sebetulnya boleh-boleh saja. Dan kita akan lebih tahu lagi kalau kita jatuh di tempat yang sama, maka bangkitnya akan lebih cepat lagi. Nah, nanti ada 9M yang biasa kita akan sharekan, kita pelajari, atau kita renungkan, atau kita implementasikan dalam kehidupan, sehingga ketika kita mendapatkan kegagalan dan kegagalan, disinilah kita belajar untuk menjadi orang yang insya Allah sukses ke depan. Nah mitra, luar biasa bahwa dalam kehidupan kita ya ada sukses, ada gagal, karena memang berpasangan. Namun tidak ada sukses yang 100%, juga tidak ada gagal 100%, tidak ada. Oleh karena itu kemudian apa? Yuk kita renungi, yuk kita mulai memperbaiki diri agar ke depan lebih baik lagi. Di antaranya belajar bersama di QLM ini, yaitu Quality Life Management. Bagaimana memanage kualitas kita untuk ke depannya. Dan ada 9M yang akan kita sharekan bersama tentang bagaimana kunci sukses adalah belajar dari setiap kegagalan. Dan tadi saya sudah katakan, setiap kita yang mengalami kegagalan, kalau kita mengambil hikmah di situ, kita akan semakin baik, semakin tegar, semakin kuat, dan saya yakin sekali semakin paham bagaimana cara menciptakan yang lebih baik lagi ke depannya. Berbeda dengan orang yang mungkin belum pernah gagal. Tapi kalau sesuatu atau orang yang pernah gagal itu harganya akan sangat mahal sekali, karena mau belajar dari kegagalan itu. Dan pada akhirnya endingnya adalah sukses. Yuk kita lihat bagaimana cara bangkit dari keterpurukan, cara bangkit dari kegagalan. Nah ini akan kita bahas bersama. Cara bangkit dari kegagalan, cara bangkit dari keterpurukan,
cara bangkit dari situasi kondisi yang saat ini mungkin orang mengatakan tidak menyenangkan, namun ke depan akan lebih menyenangkan. Nah, kita lihat lagi dari satu adalah menerima kenyataan. Ini hal penting, mitra. Ketika kita saat ini keberadaannya kurang menguntungkan, ya kita terima. Menerima kenyataan ini justru akan lebih baik dalam pikiran kita, karena kita legowo. Artinya orang yang legowo itu orang yang betul-betul hatinya bersih, hatinya itu termanage dengan baik. Dan orang yang menerima kenyataan itu jauh lebih cemerlang, jauh lebih jernih dalam berpikir, jauh lebih bisa menentukan arah ke depannya. Ini berbeda dengan orang yang nggak menerima kenyataan. Yang ada itu mungkin saja ya, kalau orang mengatakan itu bersengut itu. Mungkin saja yang ada negatif aja dalam pikirannya. Tetapi ketika kita menerima kenyataan, wow, kita belajar. Ya apapun yang sudah terjadi kan sudah terjadilah. Jadi istilah aslinya mengatakan let's go by be gone. Yang lalu biarlah berlalu. Ya silakan aja kita belajar dari apa yang telah terjadi. Nah ini let's go by be gone ini. Jadi ketika kita menerima kenyataan, artinya kita itu benar-benar terbuka dengan situasi kondisi yang ada. Dan kalau ini memang harus kita hadapi, ya kita hadapi dengan baik, dengan bijak, dengan profesional. Jadi tidak ada sesuatu yang pada akhirnya akan membuat kita depresi atau frustrasi atau bahkan kemudian menutup diri. Ya tidak ada sama sekali. Karena apa? Bahwa keterpurukan itu, kegagalan itu bukan satu aib, sesuatu yang aib, tapi sesuatu yang lumrah yang mungkin saja oleh setiap kita pernah mengalaminya. Nah, ketika kita menerima kenyataan, juga ada di sana satu keberuntungan. Karena apa? Bisa menciptakan kesabaran, bisa menciptakan, saya katakan tadi, langkah-langkah lebih baik ke depan, dan juga bisa memikirkan sesuatu yang mungkin saja kenapa terjadi seperti ini. Mungkin pertanyaan seperti itu. Kenapa atau mengapa begini? Nah, ini kan penting untuk bertanya seperti itu, sehingga menjadi catatan kita ke depan akan lebih baik lagi. Orang yang menerima kenyataan itu betul-betul legowo. Jadi panjang hatinya gitu. Dan orang yang panjang hatinya itu cerdas dan pasti akan bisa menyelesaikan dengan bijak dan dengan baik. Karena di sanalah dia akan betul-betul belajar dari apa yang telah terjadi. Nah, ini menerima kenyataan. Jadi kalau kita terjadi pada diri kita hal seperti itu, ayo kita terima saja dulu. Ya kita ambil hikmahnya dari situ. Dan nggak usah kita harus lawan ya. Nggak usah harus kita bersikeras menyalahkan kanan kiri kita, depan belakang kita, nggak usah. Karena apa? Ketika menerima kenyataannya, kita melihatnya diri kita sendiri sebagai aktornya, diri kita sendiri yang sebagai pemainnya, diri kita lah yang orang yang paling menentukan segala kebijakan dan arahnya. Maka kalau orang sudah seperti itu, ya ia akan dewasa, dia akan sangat senang sekali, dan dia akan sangat betul-betul menghargai dirinya serta lingkungannya, dan mungkin saja orang lain yang bergabung dengannya. Nah ini menerima kenyataan. Yang kedua, agar kita tadi sukses, bahwa sukses itu kan belajar dari kegagalan dan kegagalan. Yang kedua adalah memberi waktu untuk diri sendiri. Nah ini yang orang katakan sangat sulit, karena apa? Kesibukan yang luar biasa. Bayangkan saja pagi berangkat kerja sampai sore, sore lelah istirahat. Bahkan kadang-kadang tidak memberikan waktu untuk dirinya, untuk berintrospeksi, untuk kontemplasi, untuk berzikir mungkin, untuk bersemedi, barangkali seperti itu. Jadi penting rasanya kita itu berbicara pada diri kita sendiri. Nah, saya sering sekali mengatakan di sini bahwa sediakan luangkan waktu 5-10 menit untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Jadi self talking, bicara dengan dirinya sendiri itu. Memberi waktu pada dirinya sendiri itu artinya memberi waktu kelonggaran untuk berpikir jauh lebih baik. Waktu itu kan bagaikan pedang ya. Dia tidak akan kembali. Semakin kita asah dengan baik ya semakin bagus. Tapi jangan sampai memedang diri kita sendiri. Kita manfaatkan penggunaannya dengan baik. Kita manage dengan baik. Bahkan setiap detik dan setiap menitnya pun kita paham bahwa waktu tidak akan pernah kembali lagi. Yang adalah maju terus.
Ya, bunyi satu mungkin jam dinding yang tok 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 itu kalau didengarkan di malam sunyi, wah luar biasa. Sangat enak sekali sambil merenung, sambil berkontemplasi. Nah, ini hal yang ternyata utama dan hal yang ternyata diperlukan oleh kita, memberi waktu untuk diri kita sendiri. Jadi orang yang beri waktu pada diri sendiri itu, dia akan menjadi the first man atau the first woman, menjadi orang pertama. Biasanya dari kita ini kok justru larinya ke mungkin orang-orang di luar sana, larinya ke orang-orang yang mungkin saja belum tidak sama bidang ilmunya dengan kita. Oleh karena itu, seindah-indah kita sebagai kita adalah ketika kita memberi waktu untuk diri kita sendiri. Jadi tadi saya katakan 5-10 menit untuk berkontemplasi, untuk bersemedi, untuk berzikir, untuk apa saja, tetapi yang kaitannya dengan spiritual kita, yang kaitannya dengan perenungan kita, yang kaitannya dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan, atau kaitannya dengan hal yang tadi saya katakan, keterpurukan yang semestinya tidak terjadi. Kenapa terjadilah, itu boleh direnungkan, boleh di self-talkingkan ke kita sendiri, dan rasanya hebat. Kita rasanya punya kekuatan baru kalau seperti itu. Dan yakin sekali yang ada itu senyum, yang ada smile. Tidak lagi berat senyumnya, atau tidak lagi sapa menyapa, ya. Tetapi yang ada saling menyapa, ya, saling hormat. Ini karena betul-betul kita memberi waktu untuk diri kita sendiri. Dan mitra, ketika mitra juga memberi waktu untuk dirinya, tentu mitra akan mengerjakan sesuatu yang baik sekali. Mengerjakan sesuatu yang betul-betul dikerjakan dengan amanah, dengan fatonah, kecerdasannya, dengan kejujurannya, pasti seperti itu. Nah, kalau itu yang kemudian kita ke depan kita laksanakan, wah, kita meninggalkan jejak yang luar biasa. Kita tidak sia-sia dalam hidup kita, kan apa? Kebaikan-kebaikan yang kita kedepankan. Wow, luar biasa. Ini memberi waktu untuk diri sendiri. Jangan sampai diri kita ini nggak diberi waktu. Jangan sampai diri kita ini nihil waktu gitu. Lihatnya karena kesibukannya luar biasa, sampai-sampai kita lupakan dirinya sendiri. Nah, kalau orang lupa dirinya sendiri, mandi aja itu kan mungkin tidak, ya, sikat gigi mungkin tidak gitu lah. Saking sibuknya, tidur pakai sepatu ya. Nah, itu justru akhirnya nggak sehat, nggak sehat jiwa dan raga itu. Walau kita itu ingin jiwa kita sehat, raga kita juga sehat. Jadi oleh karena itu, ya, berikan waktu untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, ini juga sesuatu hal yang penting. Artinya harus balance kedua-duanya. Secara spiritual kita juga hebat, secara material juga kita hebat. Jadi kalau kita memberikan reward pada diri kita tentang fisik, ya mungkin dengan olahraga ringan, olahraga yang menyejukkan, olahraga yang membuat kita happy, lah itu kan bisa, ya. Ya di mana saja bisa dilakukan. Apalagi kalau dekat dengan danau atau dekat dengan laut, ya lebih hebat lagi. Itu. Jadi kesehatan fisik itu sangat perlu dijaga sekali, dan kesehatan mental pun demikian. Maka kemudian seperti di Islamic Center sini kan banyak sekali kajian-kajian yang perlu kita dengarkan, perlu kita ikuti, perlu kita teladani. Karena apa? Sesungguhnya bahwa dengan menjaga kesehatan fisik dan juga mental, kita menjadi orang yang beruntung. Karena fisik dan mental itu kan seimbang tadi. Dan memang kalau di pencaksilat atau di karate itu dilatih kita untuk sportif, untuk tidak nakal karena ada aturan-aturannya, sehingga harus melalui dan harus mengikuti aturannya. Nah, ini menjaga kesehatan fisik dan mental agar kita ini menjadi orang yang betul-betul mampu menghadapi keterpurukan kita. Nah, sayangnya terkadang kita ini lalai dengan itu. Kesehatan kita jaga, apalagi kita fisik kita jaga itu, ya. Apalagi mental, sehingga apa yang terjadi, wow, serem banget, dan bahkan bisa jadi nggak senyum gitu. Yang berhari-hari nggak senyum begitu aja, kan jadi serem. Padahal mestinya nggak seperti itu, karena dalam sebuah usaha, dalam sebuah upaya, yang namanya kegagalan itu biasa. Yang namanya belum berhasil atau ketidakberhasilan itu biasa. Jadi nggak usah harus sewot, nggak usah harus ribut, nggak usah harus lain-lain. Yang ada ya senyum aja, dan kita kerjakan, kita ambil aksi nyata. Umpamanya kotor, ya kita bersihkan. Umpamanya orang sudah beli
es krimnya atau mungkin air putihnya banyak gelas kotornya, ya kita cuci. Nah ini balance seperti itu penting sekali ya, untuk bisa kita memanage diri kita dengan baik. Menjaga kesehatan fisik ini sungguh luar biasa. Fisik kita ini ya memang harus bergerak. Kalau otot kita nggak digerak-gerakkan, wow, nanti juga akan lemes gitu ya. Kan tidak manfaat akhirnya. Bahkan stroke pun tidak akan kena ke kita kalau kita banyak gerak. Ya gerak tangan, gerak kaki, gerak mulut, gerak mata, pokoknya organ tubuh kita itu gerak. Dan untuk orang yang mungkin sehari rata-rata 1 jam fitness atau menggerakkan seluruh tubuhnya, itu dahsyat itu. Ya, hebat banget itu ya. Di samping badannya mungkin tidak seperti badan saya dia. Jadi spek gitu ya, itu sehatnya luar biasa dan keuntungannya juga maksimal karena bisa dimanfaatkan ketika kita ini kuat dan sehat. Nah itu di dalam lagu 7 Kehebatan Orang Anak Indonesia ya. Nah, itu kan perlu yang seperti itu. Jadi mungkin mitra sambil melihat YouTube channel Jakarta Islamic Center yang di daerah-daerah ya, atau mungkin yang berada di luar dari studio ini, karena saya juga baru dengar tadi ternyata siaran ini didengar oleh banyak sekali orang dan bukan hanya anak-anak yang sedang latihan. Mungkin di sini ada latihan paskibra atau latihan apa ya. Dan ini penting untuk kita untuk memahami bahwa kesehatan fisik dan mental itu harus seiring sejalan dan seia sekata. Kalau sudah seperti itu, wow, enak sekali. Rasanya tidak ada beban, karena akan terselesaikan dengan baik. Dan kalau pagi saya lihat tuh yang nyapu jalan sih jam 4 sudah mulai. Dan saya tanya kenapa jam 4? Ternyata ya keindahan yang dipasjulurkan, keindahan yang dibicarakan. Jadi apa udara segar yang dibicarakan, bukan masalah polusinya, bukan masalah gajinya, tapi ternyata masalah-masalah yang erat kaitannya dengan kesehatan kita. Wah, luar biasa mitra. Jadi yuk jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita menjadi orang yang bangunnya terlambat mulu itu. Jam 6 baru bangun atau jam setengah 7 baru bangun, lalu malah nggak sehat ya. Oleh karena itu bangunnya sebelum subuh, jalan-jalan kecil baru mandi. Kalau dilakukan setiap hari, wah luar biasa itu, bagus banget. Karena sesungguhnya bahwa dengan menjaga fisik dan mental, maka kedua-duanya akan berjalan seiring sejalan, akan seimbang. Dan kalau sudah seimbang, bahagia sekali. Ada istilah, orang yang seimbang itu pasti bahagia, tapi orang yang bahagia belum tentu seimbang. Ada istilah seperti itu. Jadi kalau orang bahagia, orang yang seimbang bahagia, tapi kalau orang yang bahagia belum tentu seimbang. Maka dilatihlah diri kita supaya seimbang itu, supaya betul-betul sejajar. Nah ini nomor 3 ini adalah diantaranya menjaga kesehatan fisik dan mental agar kita menjadi orang yang betul-betul bisa menghalau keterpurukan kita. Tadi dari Pak Wakil atau ya dari satu kelompok ya, kelompok masyarakat yang gemar membaca, sedang membaca itu sering sekali memberikan arahan-arahannya untuk sehat fisik dan mental ya. Mentalnya diisi dengan bacaan-bacaan yang bagus, fisiknya diisi dengan olahraga yang cukup atau olahraga yang mengarah kepada kesehatan. Nah ini menjaga kesehatan fisik dan mental agar kita menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi krisis atau dalam menghadapi sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kita. Nah kalau kita lihat lagi sekali lagi di awal tema ya, jadi supaya ingat adalah kunci sukses adalah belajar dari setiap kegagalan, dan di sini cara bangkit dari keterpurukan. Yang pertama tadi menerima kenyataan, yang kedua adalah memberi waktu untuk diri sendiri, yang ketiga menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi kalau di sini kan senangnya kalau lagi senang ini main bola, tapi besok lagi malas yang nggak main, nanti mainnya jauh lagi ya. Ini kurang pantas, kurang bagus seperti itu. Jadi harus dipantaskan, harus dibaguskan. Artinya tiap hari memang harus jalan, tiap hari harus memulai berjalan-jalan ya. Ya kalau di sini banyak juga sih orang-orang yang seperti itu. Jadi wow, kita harus meniru yang seperti itu. Ya sampai mungkin sebelum Isya, maghrib lewat lah sudah tutup. Ya kemudian kita rehat, karena rehat itu juga penting. Obat itu kan tidak hanya obat kimia, tapi rehat pun obat, makan juga obat.
tidur juga obat. Nah, itu yang harus kita ketahui yang seperti itu. Oke, ini menjaga kesehatan fisik dan mental. Lihat yang keempat lagi, mencari dukungan. Ya, betul sekali. Kalau kita pemula, kita baru mulai melangkah, kita baru mulai dagang, mulai bisnis, ya kita mencari dukungan. Tentu dengan orang-orang yang memiliki usaha yang sama. Mencari dukungan itu bentuk yang luar biasa. Jadi kalau kita diri sendiri saja, ya wow, nggak kuat kita, nggak bisa. Makanya kita mencari dukungan, mencari mentor kita, mencari advisor kita, mencari guru kita, mencari siapa saja yang mau join dengan kita, yang pada akhirnya akan membangun lembaga yang kita miliki. Dan endingnya nanti betul-betul menjadi lembaga yang disegani oleh seluruh siswa dan guru-gurunya, serta menjadi lembaga yang mungkin nilai akademisnya tinggi. Nah, seperti itu. Yang kita melatih yang seperti itu. Nah, ini di sini, di tempat inilah yang saya ikut berdakwah melalui QLM atau teman-teman yang berdakwah melalui lisan. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang betul-betul mendukung orang-orang yang sedang mencari dukungannya. Ini yang keempat. Yang kelima, kita lihat lagi adalah memiliki rencana besar. Nah, ini salah satu sukses kita supaya menjadi orang sukses adalah memiliki rencana besar, atau big thing, big hope, big wish. Boleh berpikir besar, berharap besar. Kalau kita lihat di video TikToknya bukan Jet Li, Jack Ma, orang terkaya China saat ini ya, karena usaha bisnisnya sangat lancar. Jack Ma mengatakan bahwa, ingatlah saudaraku, ketika kamu punya uang, teman-teman yang datang mengatakan, how are you? Apa kabarmu? Lama nggak jumpa. Namun ketika mereka datang kepada orang yang tidak punya duit, who are you? Siapa kamu itu? Itu. Jadi terbalik sekali. Nah, oleh karena itu nanti ya dalam permainan apapun nih, yang sedang mengambil bola juga, jadi stabil lah, sehingga kita bisa belajar lebih dalam darinya. Tidak sekedar main catur saja, tapi ada hal-hal yang merupakan satu pembelajaran bagi kita. Nah, ini pentingnya kita ketika kita harus mau belajar dan harus mencari dukungan, sehingga apapun yang kita miliki saat ini menjadi yang luar biasa ke depannya. Nah, ini mencari dukungan. Yang kelima, memiliki rencana besar tadi ya. Jadi think big, tadi saya katakan plan big, rencana besar juga berpikir besar. Orang-orang besar itu senantiasa berani, dan ada istilah yang sangat menohok lah. Anda sehebat apapun Anda, menggunakan alat pancing semahal apapun Anda, kalau mancingnya di trotoar situ, di empang situ, ya dapatnya seperti itu gitu. Nah, ini artinya kita harus belajar bahwa kita harus berani jauh ke depan, jauh melesat ke tempat di mana mereka akan berikan sesuatu pada kita. Wah, jadi ini sangat penting untuk kita renungkan, memiliki rencana besar. Jadi salah satu kunci sukses adalah ketika memiliki rencana besar. Di samping self disiplin diri yang tinggi, dan juga ada tadi soto yang paling enak di awal ya. Dari usahanya itu kan usaha makanan soto, dan ketika dia mengatakan bahwa ini yang paling enak, ini yang paling bagus, ini yang paling besar, ini yang paling bisa menolong Anda, maka betul-betul itu menjadi magnet. Ini salah satunya adalah senang sekali dengan program QLM ini. Itu luar biasa. Jadi jangan kemudian kita ini mengeluh, karena mengeluh itu juga pada akhirnya akan menimbulkan sesuatu yang buruk pada diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita betul-betul memiliki daya tangkap yang cerdas, maka yang dikatakan positif atau bawah sadar kita. Oke, memiliki rencana besar. Jadi ayo mitra, kita pilih rencana besar. Kita jangan sampai menjadi orang yang tidak punya rencana, tidak punya plan. Kalau semuanya serba mendadak, tidak direncanakan, ya bubar, karena tidak fokus. Tetapi kalau sudah direncanakan, nah kita akan fokus sekali. Dan kalau sudah direncanakan itu bisa jadi ketika kita punya rencana besar, kita punya rencana, maka betul-betul akan bisa kita lalui, dan kita akan mendapatkan itu. Kita akan mendapatkan sesuatu yang memang kita rencanakan dengan matang.
wow, memiliki rencana besar ini. Jadi supaya kita tadi ya, bagaimana sih cara kita bangkit dari keterpurukan ya? Kita bangkit, betul-betul bangkit. Saya pernah membaca satu buku yang luar biasa. 7 kali gagal, 1 kali bangkit. Artinya ke-8. Usaha sesuatu usaha 7 kalinya gagal. Tetapi yang ke-8 berhasil. Nah, itu kan. Ini saya pernah baca bukunya. Jadi 7 kali gagal, 1 kali berhasil. Ini full of motivasi di dalamnya tuh. Bagus sekali karena yang kenyataan. Dan yuk mitra, mulai seperti itu. Jangan menjadi orang yang kerdil lah. Tidak pernah keluar untuk mencari sesuatu yang lebih. Yang ada zona nyaman. Ya kayak gini-gini aja. Tapi tahukah Anda bahwa zona nyaman itu paling banter 5 tahun ke depan. Setelah itu sudah berbeda sekali. Sudah berbeda segala-galanya. Dan termasuk berbeda dalam demands. Ya, termasuk dalam pembelian, termasuk dalam apa saja pasti berbeda. Oleh karena itu, ketika kita punya rencana untuk menakar bagaimana kita ke depan seperti ini. Wow. Nah, ini pentingnya kita punya rencana. Kita lihat lagi nomor 6. Wow. Membuat tujuan yang jelas. Ya, ini mitra. Jadi, kalau kita punya tujuan, itu artinya kita punya rel. Kita bangun tujuannya dengan baik. Kita bangun landasannya dengan baik. Itu karena apa? Kita akan mengarah ke sana dan itu tujuannya. Orang yang punya tujuan itu fokus. Dan orang yang punya tujuan itu bisa mengerjakan dengan baik. Ada tujuan. Beda dengan orang yang nggak punya tujuan. Ke Gambir, naik kereta, entah kemana lah. Yang mudah nggak punya tujuan. Ditanya tiketnya bingung. Dia mau kemana? Ya, ini jangan sampai yang seperti itu. Jadi setiap sesuatu yang kita akan lakukan tuh dengan planning yang bagus. Walaupun dengan harga semurah-murahnya. Tapi kalau ada planning, paling tidak kita tahu gambaran, oh nantinya seperti ini. Itu. Dan kita bahagia sekali kalau kita tahu isinya, tahu sesuatu yang akan terjadinya. Wah, ini penting untuk kita renungi, kita kemudian implementasikan dalam sehari-hari bahwa membuat tujuan yang jelas. Jadi kadang-kadang kita ini ditanya, mau jadi apa? Seenak-enaknya. Kadang-kadang kita ditanya juga, nanti ke depan 5 tahun ke depan mau ngapain nih? Saya enak-enaknya jawabnya. Padahal kayak seperti itu. Semua terukur. Semua ada ilmunya. Dan mestinya adalah ketika kita mau belajar lebih dari apa yang para guru kita berikan hari ini. Hari Ahad, hari Senin. Jadi hari cuti bersama hari Senin ya. Nah itu menjadikan diri kita bahagia sekali. Menjadikan diri kita senang sekali. Menjadikan diri kita orang yang berakhirnya berarti bukan hanya untuk dirinya tapi untuk lingkungan sekitar kita. Kalau kita mau memberi. Oke. Tadi ada juga yang bilang bahwa memberi itu adalah the miracle of giving, betul. Jadi betul ada sesuatu yang mungkin ya didapatkan secara tiba-tiba atau mungkin tidak disangka-sangka dahulunya, tapi terjadi ada. Dulu sering juga di daerah sini di Islamic Center ini karena dulu masih agak tertutup sehingga ayam masuk itu ngumpet-ngumpet bisa menjadi gemuk. Karena saingannya nggak banyak untuk makan apa saja. Sayang sekarang kan tidak lihat lagi gedungnya untuk dibisniskan. Mudah-mudahan ke depan ada seperti itu sehingga hidup. Sehingga masyarakat juga tidak jauh-jauh mencari hotel yang syariah, yang benar-benar ada di dalamnya. Nah itu yang manajemen Islam di dalamnya. Wow, saya kira bisa sekali dan itu berdampak positif sekali. Ini salah satunya. Nah, membuat tujuan yang jelas juga, ketika kita punya tujuan jelas, artinya kita bisa menggapainya. Jadi kan ada istilah, kita punya cita-cita di langit tapi tetap membumi gitu. Ini tujuannya jelas. Jadi jangan sampai membuat tujuan yang nggak jelas. Terlalu tinggi lah. Mau gini, terlalu tinggi. Itu malah nggak terukur oleh kita. Jadi yang terukur aja lah, yang terukur sehingga apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita miliki untuk tujuan jalan kita akan tergapai. Karena kita tahu persis. Ya, jalannya tidak berliku-liku yang curam sekali kan apa? Ukurannya ya seperti itu kan gitu. Nah ini membuat tujuan yang jelas. Nah nomor 7 mitra adalah melakukan tindakan nyata. Apapun yang sudah di planning, apapun yang sudah digambarkan, sudah dibuat, maka lakukan tindakan nyata.
Ada satu riwayat yang hebat ya kemarin belum lama ini di tingkat rukun tangga. Itu ada seorang anak muda yang senang sekali membaca, ternyata beliau baru saja membaca dari hutan-hutan di hutan wisata lindung di Banten itu. Jadi sambil mencari madu katanya, memperkenalkan diri kepada orang-orang yang orang Badui, orang-orang yang agak terisolir. Tapi ternyata ya diterima dengan baik dan bisa menjadi teman serta bertukar pikir terhadap itu. Nah ini melakukan tindakan nyata. Jadi kalau kita hanya angan-angan belaka, ya berat. Makanya harus ada tindakan nyata. Kan di dalam hikmah mengatakan satu aksi jauh lebih baik dibanding 1000 kata. Ya. Jadi kalau berkata-kata aja kan pada akhirnya malah ya bosan. Ya mungkin banyak alasan itu ini. Maka kalau sekarang ada ya sekarang, kalau ada waktunya kan gitu. Nah ini penting ya mitra kita bisa bahwa kita akan melakukan tindakan nyata. Yang ketujuh, siapapun kita ini bisa melakukan tindakan nyata. Jadi tidak sebatas mendengarkan hujan atau melihat hujan, tetapi kita berjalan dengan apa yang kita inginkan dan ya, yang kita ingin dapatkan. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi ingin dapatkan juga inginkan. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang ya kita gerak, ya kita juga ikut berlomba, tetapi tidak dapat apa-apa. Ini kan juga salah. Jadi harus nggak seperti itu. Kita harus betul-betul melakukannya, kemudian kita betul-betul mendapatkannya. Di orang yang seperti itu balance, wow, senang sekali. Adanya gairah-gairah dan gairah. Tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Yang ada happy, smile. Karena apa? Ada sesuatu yang baru yang kemudian akan dibawa ke belakang gitu ya. Nanti gantian minjamnya, kalau pagi biasanya kan menggunakan toa atau menggunakan speaker ini. Mitra, itulah hebatnya kita ketika kita melakukan tindakan nyata. Jadi tindakan nyata sekali jauh lebih baik dibandingkan 1000 kata. Ya kalau hanya kata-kata saja, untuk apa ya? Maka kemudian kita harus dibarengi dengan tindakan yang asik, tindakan yang nyata. Dan apapun yang hari ini kita mencoba bertindak, itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang kemudian akan masuk ke pikiran kita, ke sukma kita atau ke bawah sadar kita, dan kita bisa akan mengambilnya di kemudian hari, kemudian kita kerjakan sesuai dengan apa yang mungkin hari ini ia inginkan gitu. Nah, ini penting sekali melakukan tindakan nyata. Penting sekali rasanya ketika kita ada aksi, karena tadi saya katakan satu kali aksi jauh lebih hebat dibandingkan 1000 kata. Jadi kalau hanya berkata-kata itu percuma, maka yang ada adalah aksinya. Ini yang ke-7. Kita lihat yang ke-8, mitra. Ya, mempertahankan prasangka baik. Nah, ini juga penting sekali. Artinya tidak main-main kita ya. Tidak asal tuduh, tidak asal ngomong, tetapi betul-betul memperhatikan prasangka baik kita, bahwa ini bersih, ini tidak ada noda, dan ini ya seperti ini gitu. Jadi memperhatikan prasangka baik itu, mempertahankan ya saya. Itu sama dengan berpositive thinking, sama dengan berpositive feeling, sama dengan hal yang baik-baik untuk kita, baik-baik untuk keluarga kita, baik-baik untuk tetangga kita dan sebagainya. Jadi hal-hal baik. Kalau mempertahankannya prasangka baik dengan hebat, niscaya yang mempertahankan akan terjun menjadi orang yang berprasangka baik, orang yang ikut-ikutan jilbab atau menggunakan pakaian muslim. Ini diantaranya. Jadi betul mempertahankan prasangka baik ini. Kadang kita ini kan justru latah. Bagaimana kita mau mencari hal baik ya? Karena yang dibicarakan kan yang negatif saja. Dan itu biasanya kalau sudah seperti itu malah panjang lebar, tidak ada batas sama sekali. Itu hebatnya. Jadi ini kan sebenarnya sebagian dari godaan setan gitu ya, sehingga terus terjadi seperti itu. Nah, ada ukurannya juga bahwa perempuan itu berbicara sampai dengan 20.000 kata per hari. Menurut satu teori tentang penyelidikan human right atau manusia. Kalau menurut B.J. Habibie, bahwa apa yang kita pertahankan dan apa yang kita inginkan menjadi satu, nyata. Itu luar biasa itu. Maka apapun yang hari ini kita inginkan, kemudian kita pertahankan, maka menjadi nyata oleh kita ya. Tentunya kita akan menjadi orang yang betul-betul mengerjakan dengan fokus ya. Dan betul-betul
kekeh, bersih tegas dengan apa yang kita inginkan, mempertahankan prasangka baik. Nah, saya nggak yakin bahwa kita ini mampu mempertahankan prasangka baik, sekalipun insya Allah ada. Ya, tanpa diniati dengan tulus yang berat. Nah, itu. Tapi kalau ada dan mencobanya, wah, bisa untuk pengganti olahraga pagi, dan hasilnya sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali. Apa kemudian kita harus seperti itu? Ya mestinya seperti itu, mempertahankan prasangka baik gitu ya. Mestinya seperti itu, karena prasangka baik ini berlaku di mana-mana. Sama persis seperti orang jujur itu kan, bagi mata uang yang berlaku di mana-mana. Sama dengan orang yang mempertahankan prasangka baiknya, dia akan di mana-mana akan baik, akan diterima oleh siapapun ya, tanpa kecuali akan menerimanya. Dan sungguh itu jadi doa. Enggak, kita bahagia sekali. Kita sudah bahagia, sudah senang, sudah rasanya gimana gitu lah. Ini kalau mampu mempertahankan prasangka baik. Ada yang ke-9 mitra, kita lihat lagi. Nah, ya ini juga sangat menentukan, adalah mendekatkan diri padanya, itu pada yang kuasa. Artinya setelah kita berbuat banyak, maka yang terbaik adalah kita bermunajat, kita pasrah pada Allahnya. Karena sungguhnya baik dan buruknya karena Allah saja. Nah, kalau kemudian kita paham bahwa endingnya kita harus membaca hamdalah, endingnya kita harus bersyukur, ya inilah kita gitu. Jadi kayaknya sih tidak ada artinya sama sekali kalau kita datang tidak berwudu atau tidak menggunakan air yang bagus, atau pergi tidak bismillah, pergi tidak berwudu dulu lah. Ini kayaknya ada yang hilang karena sudah kebiasaan seperti itu. Dan mitra, jangan lupa kalau kita mau berbuat ya bismillah, kalau kita selesai perbuatan alhamdulillah. Nah, ini juga satu kesatuan yang mestinya terus kita ukur, terus kita kawal gitu. Jadi jangan hal-hal yang seperti orang katakan aja gitu, tapi kita juga tahu kita mampu, kita bisa, karena sungguhnya bang kita ini orang-orang yang sangat cerdas tadi. Dan kemarin saya sudah katakan, kapasitas otak manusia itu perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pulang pergi, dan sekali jalan loh 280.000 kilometer, dikali 14 dikali 2 pulang pergi. Kayak apa kecerdasannya, memorinya berapa tera nih saking hebatnya itu. Jadi ini jangan kalah, akhirnya kan tidak kalah dengan makhluk Allah yang lain, karena kita mulia banget kan itu. Nah, ini mendekatkan diri juga bisa menjadikan diri kita ini orang-orang yang pada akhirnya wah top banget. Nah, tidak jauh dari frustasi, jauh dari gengsi, jauh dari hal-hal yang membuat buruk, itu jauh. Karena apa? Karena dengan mendekatkan diri padanya, pada Allahnya itu, kita berinteraksi langsung. Dan pada akhirnya apa mohonnya? Ya ampuni doa-doa, dosa-dosa kami, dan kabulkanlah doa-doa kami, serta orang-orang yang mengikuti kami. Nah, itu sebuah doa kan luar biasa sekali kan. Hingga kalau kita tidak berdoa ya tentunya akan kehilangan. Ini erat kaitannya dengan yang kita geluti sehari-hari. Jadi terus ada. Makanya kan orang yang sholat berjamaah itu selalu menanti, ya, selalu sabar ya, ketika masih sedikit, kemudian nanti nunggu lagi. Apalagi kalau datang subuh, mungkin sholat subuh seperti itu, udah siang masih datang terlambat ya. Ini ya kurang pas sekali seperti itu. Kenapa? Tentunya dengan mendekatkan diri padanya, kita juga berbuatnya diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, diiringi dengan sesuatu yang baik, dengan positive thinkingnya, dengan positive feelingnya, dengan hal-hal yang baik saja. Jadi bukan sebaliknya. Ini kalau kita mau mendekatkan diri padanya. Jadi mendekatkan diri itu bukan berarti hanya sholat saja, tapi termasuk diantaranya ketika kita berbuat baik, memberi sesuatu pada teman kita, itu Allah saksikan dan kita akan dibalas dengan segera atas apa yang kita berikan. Nyatanya hasilnya luar biasa itu. Nah ini mitra, mudah-mudahan mitra bisa mengimplementasikan ya 9M ini menjadi orang yang betul-betul bangkit dari keterpurukannya, karena itu cara bangkit dari keterpurukan, dan betul-betul menjadi orang yang sukses dari belajar dari keterpurukan. Saya yakin sekali banyak sekali saat ini buku-buku yang menerangkan tentang itu, motivasi-motivasi hidup yang
betul-betul akan melimpah kita dan kita menjadi hebat setelah membacanya. Itu banyak sekali. Dan saya pribadi senang sekali dengan buku-buku yang di dalamnya itu terisi motivasi-motivasi yang segar, yang baik, yang kemudian membawa dampak positif terhadap diri kita. Ini mitra. Terima kasih mitra. Demikian sudah kita sharekan bersama, belajar bersama tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan agar kita menjadi orang yang sukses setelah keterpurukan melanda kita. Moga-moga di minggu depan kita tampil lagi dengan tema kehidupan yang insya Allah sama-sama mirip-mirip dan sama-sama kita sadari bahwa itu terjadi pada diri kita. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.